Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 11. Keluar tanpa uang. Ini pertama kalinya Bun dan Sweetie Cake keluar ke dalam gudang kayu, dan pertama kali mereka naik kereta. Mereka ingin tahu tentang semua yang terjadi di luar. Bersandar ke jendela kereta untuk melihat hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka mengepalkan tangan kecil mereka dengan penuh semangat. Sejak Yunran bertransmigrasi, dia akhirnya bisa sedikit bersantai. Dia bersandar di bantal empuk dan memandang ke pasar yang ramai dari waktu ke waktu. Ini memang kota kekaisaran di benua timur. Jalanannya lebar dan sangat makmur. Yunran mendengar manisan Houghton menjajakan dan membuat kereta berhenti sejenak. Lalu dia menghubungi Mo Bei Yuan. Pinjamkan aku beberapa koin tembaga. Aku akan pergi membeli beberapa barang. Mau bagaimana lagi? Tuan rumah sangat miskin dan tidak memiliki satu koin tembaga pun. Kalau tidak, dia tidak akan keluar dari lubang anjing untuk mengambil makanan dari pengemis di sudut jalan. Saya tidak punya koin tembaga. Mo Bei Yuan tertegun sejenak. Namun, dia memiliki beberapa kristal di cincin penyimpanannya. Yunran hendak berkata, kamu adalah seorang pangeran. Apakah kamu tidak membawa uang saat keluar? Tapi dia melihat seseorang memberinya sebuah kotak kecil. Mo Bei Yuan mengambilnya dan membukanya untuk memperlihatkan tumpukan kristal dengan berbagai ukuran. Kristal-kristal ini digali dari kepala binatang iblis dan bahkan lebih berharga daripada emas. Kristal kecil bintang satu dapat ditukar dengan sekotak kecil emas. Kristal di kotak kecil di depan Yunran semuanya setidaknya terdiri dari 3 bintang. Itu sangat berharga. Saya hanya ingin membeli 2 batang manisan Houghton untuk anak-anak dan 2 set pakaian. Saya tidak membutuhkan kristal semahal itu. Mo Bei Yuan tidak terlalu peduli dan menjawab dengan acuh tak acuh, itu hanya beberapa batu. Harganya tidak mahal. Yang dia maksud adalah benda-benda ini tidak ada bedanya dengan batu di matanya. Kalau begitu, dia tidak akan berdebat dengannya. Dia mengambil beberapa potong dan keluar dari mobil. Tak butuh waktu lama untuk membeli setumpuk makanan dan pakaian. Dia memasukkan 1 set pakaian ke tangan Mo Bei Yuan. Ini milik Bun. Pakaikan itu untuknya. Aku akan menggantinya dengan Little Sweetie Cake. Ketika Mo Bei Yuan sedang mendandani Bun, dia melihat bekas luka lama dan baru di tubuhnya serta lengan cacat yang tumbuh setelah patah. Bagaimana kamu bisa mendapatkan luka-luka ini? Apakah Yun Hai yang melakukannya? Bun menjawab pertanyaannya dengan patuh sambil menjilat manisan Houghton di tangannya. Penjahat besar yang melakukannya, dan penjahat besar lainnya menusuknya dengan jarum yang begitu panjang. Yunran takut Mo Bei Yuan tidak mengerti kata-kata Bun, jadi dia menerjemahkannya untuknya. Penjahat besar mengacu pada Yun Hai. Penjahat lainnya mengacu pada pengasuh di samping istri Perdana Menteri, Luo Dai. Dia pasti diinstruksikan oleh Luo Dai untuk menyiksa Bun dan Sweetie Cake. Namun, aku sudah memotong lengan makhluk tua itu. Mo Bei Yuan mengerti. Oleh karena itu, dia tidak tiba-tiba menjadi gila dan mulai menyakiti orang, tetapi untuk membalaskan dendam kedua anaknya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia melihat orang-orang itu menyerang kedua anak itu di masa lalu jika dia memiliki kemampuan. Apakah dia benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura saja? Namun keraguan tetaplah keraguan. Beberapa hal tidak dimaksudkan untuk dibicarakan di depan anak-anak. Sudah lama sekali sejak Yuan Manor begitu ramai. Meskipun hanya ada 3 orang lagi yang bergabung dengan Yuan Manor, ketiga orang ini luar biasa. Tuan mereka tidak hanya memiliki seorang wanita tetapi 2 garis keturunan. Di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa pangeran mereka ditakdirkan sendirian? Little Sweetie Cake sudah mengantuk. Ketika Yunran menggendongnya keluar dari kereta, gadis kecil itu sudah tertidur di bahunya. Namun, Bun cukup energik. Mata hitam besarnya terbuka lebar. Sebenarnya Bun sudah mengantuk, tapi dia tidak berani tidur. Dia takut jika dia tidur, ayahnya akan menghilang, dan mereka akan kembali ke tempat yang sama seperti sebelumnya, dalam keadaan dirantai. Maka diam-diam dia mencubit daging pahanya dengan tangan kecilnya agar matanya tetap terbuka. Melihat gerakan kecilnya, Yunran mengerutkan kening. Kenapa mencubit dirimu sendiri, Bun? Bun kaget dan gugup karena ketahuan. Bab 12. Menggiring bola setelah kehilangan ingatannya. Karena Yunran telah mengambil alih kedua anaknya, dia harus mendidik mereka dengan baik.
Ada nada kasar dalam suaranya. Ibu menyukai anak baik yang berkata jujur. Dia tidak suka anak-anak yang berbohong. Bun baru berusia 3 tahun, jadi bagaimana dia bisa menahan pertanyaannya? Dia mengungkapkan semua pikirannya. Ketika Yunran mendengar ini, dia menganggapnya lucu sekaligus memilukan. Pak kecil ini benar-benar merasa tidak aman. Tidak ada jaminan bahwa Mo Beiyuan akan tiba-tiba menghilang, tapi Yunran bisa berjanji pada Bun, sebelum kamu dewasa, ibu tidak akan pernah meninggalkanmu, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengurungmu lagi. Setelah menerima jawabannya, Bun memandang Mo Beiyuan yang diam di samping. Bagaimana dengan ayah? Akankah ayah masih ada saat aku bangun? Mo Beiyuan bertemu dengan mata besar itu dan merasa seolah ada sesuatu yang menusuk hatinya. Dia secara naluriah menjawab, "Ya." Dia merasa lega dan pergi tidur dengan patuh. Setelah menenangkan kedua anak itu, Yunran secara alami pergi mencari Mo Beiyuan untuk mendiskusikan masalah di antara mereka berdua. Tanda pisah. Dalam studi tentang Istana Pangeran Yuan, Yunran langsung ke pokok persoalan. Apakah kamu akan bertanya dulu, atau haruskah aku? Mo Beiyuan menyesap tehnya dan mengangkat matanya yang dalam untuk menatapnya. Apa yang ingin kamu ketahui? Yunran duduk dengan santai dan menyesap tehnya sendiri dengan santai. Kalau begitu izinkan aku memberitahumu tentang situasiku dulu. Saya kehilangan ingatan, jadi saya tidak ingat siapa pria itu saat itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi di antara kita berdua saat itu. Hilang ingatan. Mo Beiyuan sedikit terkejut. 4 tahun lalu, saya tidak tahu mengapa Anda berada di Black Raven Mountain. Saya diracuni pada saat itu dan tidak sadar. Aku tidak ingat penampilanmu, hanya tanda lahir di tubuhmu. Tanda lahir. Ketika Yunran melihat tatapannya tertuju pada bahu kirinya, dia mengerti bahwa dia sedang berbicara tentang tanda spasial di tubuhnya. Tuan rumah memiliki tanda spasial di tubuhnya sebelum dia bertransmigrasi. Apa yang sedang terjadi? Yunran mengabaikannya untuk saat ini dan menyimpulkan apa yang dia katakan. Jadi, kami berdua melakukan one night stand yang melodramatis sementara kami berdua tidak bangun. Lalu yang asli, setelah saya hilang ingatan, saya menggiring bola, artinya saya kabur bersama anak-anak. Mo Beiyuan menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang sedikit dingin, tidak ada cinta di antara kita. Itu hanya kecelakaan. Perasaan antara pria dan wanita adalah yang paling salah dan tidak berguna. Dia tidak akan pernah memiliki perasaan tidak berguna seperti itu terhadap wanita manapun dalam hidupnya. Oleh karena itu, dia ingin menasihati wanita ini agar tidak memiliki ilusi apapun tentang dirinya. Tanpa diduga, Yunran melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Sikapnya bahkan lebih riang daripada sikapnya. Kalau begitu anggap saja itu sebagai kecelakaan. Selanjutnya, mari kita bicara tentang hak asuh anak. Hak asuh. Sederhananya, ini adalah pertanyaan tentang siapa yang akan membesarkan anak-anak di masa depan. Wajah Mo Beiyuan menjadi gelap. Omong kosong apa yang dibicarakan wanita ini? Garis keturunanku secara alami akan dibesarkan olehku. Mengenai hak asuh kedua anaknya, Yunran tidak berniat mundur. Itu benar. Sumber daya keuangan, sumber daya materi, dan status Anda memang lebih baik dari saya, tetapi sebagai seorang raja, Anda pasti sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak-anak. Kedua anak tersebut berada pada usia yang membutuhkan pendampingan orang tua. Menurutku aku lebih cocok daripada orang sibuk sepertimu. Bagaimana menurutmu? Juga, dengan statusmu, kamu seharusnya memiliki banyak kekhawatiran di halaman belakang rumahmu. Saya tidak ingin kedua anak kecil itu diperdaya oleh para wanita di halaman belakang rumah Anda. Mo Beiyuan marah dengan kata-katanya. Tidak ada wanita lain di halaman belakang rumahku. Yunran mengerucutkan bibirnya dengan tidak setuju. Kamu mungkin tidak memilikinya sekarang. Namun bukan berarti Anda tidak akan melakukannya di masa depan. Begini, dengan kondisimu, kamu tidak bisa menjadi bujangan seumur hidupmu. Ketika kamu menikah dengan seorang permaisuri, bukankah kedua anak itu akan tunduk pada belas kasihannya? Di tempat ini, ada perbedaan besar antara keturunan langsung. Bab 13. Apakah pria ini sedih sekali? Kedua anak kecil itu sangat menderita di keluarga Yun selama beberapa tahun terakhir. Yunran tidak ingin mereka dipandang rendah di Yuan Manor karena identitas mereka sebagai anak haram. Mo Beiyuan menjelaskan kepadanya, saya tidak akan punya anak lagi,
dan mereka juga bukan anak haram. Kamu seharusnya merasa lega. Yun Ran tidak menyangka pria ini begitu menghargai kedua anaknya sehingga dia bahkan bisa mengatakan bahwa dia tidak akan memiliki anak lagi. Namun meski begitu, sebagai seorang ibu, Yun Ran tetap khawatir. Siapa yang tahu putri seperti apa yang akan kamu nikahi? Siapa yang bisa menjamin bahwa wanita itu akan memperlakukan mereka seperti miliknya? Bagaimana jika mereka bertemu orang yang kejam? Para wanita bangsawan di kota kekaisaran tidaklah sederhana dan tidak berbahaya. Mo Beiyuan sepertinya mendengar sesuatu yang lucu. Bibir tipisnya melengkung, dan matanya yang tak terduga menatap ke arah Yun Ran. Saya ditakdirkan untuk menjadi Lone Star. 6 wanita yang bertunangan dengan saya telah meninggal. Apa menurutmu masih ada wanita yang berani menikah denganku? Yun Ran tertegun sejenak. Cek, cek, cek. Apakah pria ini begitu menyedihkan? Pantas saja dia begitu mengkhawatirkan kedua anak kecil itu. Tunggu sebentar. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, bukankah sama berbahayanya jika kamu memiliki 2 anak kecil di sekitarmu? Tentu saja, Yun Ran tidak percaya pada omong kosong itu. Menurutnya, kematian perempuan-perempuan tersebut kemungkinan besar bukan karena kecelakaan. Mungkin ada seseorang di balik ini. Keberadaan Bun dan Sweetie Cake secara tidak langsung telah menepis rumor dirinya adalah seorang Lone Star. Orang-orang di belakang mereka pasti tidak akan membiarkan kedua anak itu hidup damai. Memikirkan hal ini, Yun Ran mengerutkan kening. Jadi, siapa yang membuatmu tersinggung hingga mengacaukanmu seperti ini? Mata gelap Mo Beiyuan menjadi gelap, dan cahaya gelap yang tak terlihat muncul di dalamnya. Dia lebih pintar dari yang dia kira. Tapi ada beberapa hal yang belum berhak dia ketahui. Kamu hanya perlu tahu bahwa tidak ada seorang pun di Yuan Manor yang bisa menyakitimu. Yun Ran merasakan sakit kepala. Dengan status dan kepribadian orang ini, dia mungkin telah menyinggung banyak orang dan membuat banyak musuh. Bahkan jika dia segera pergi bersama kedua anaknya dan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja mengenali pria yang salah sebagai ayah mereka, tidak ada yang akan mempercayainya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tinggal di Yuan Mansion untuk saat ini. Mereka kembali ke halaman besar yang telah diatur Mo Beiyuan untuk mereka bertiga. Yun Ran akhirnya punya kesempatan untuk menyendiri dan memasuki ruang angkasa. Dia mandi dengan nyaman di mata air abadi dan mengoleskan masker wajah dengan mata air abadi dan ramuan herbal di ruangan tersebut. Dia secara tidak sengaja menemukan ramuan yang memiliki efek menghilangkan bekas luka. Luka di wajah tuan rumah akan sembuh setelah sekitar 10 kali pemakaian. Setelah mandi, dia mengutak-atik pasta obat dan mengeluarkannya untuk dioleskan pada 2 bola kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali bekas luka yang dalam dan dangkal di tubuh Bun dan Sweetie Cake. Meskipun tidak serius, namun tetap saja tidak terlihat bagus. Sambil memberikan obat, Yun Ran melihat lebih dekat lengan kecil Bun yang terluka. Tulangnya telah patah dan tumbuh tidak pada tempatnya. Mata air abadi tidak banyak berguna. Dia harus mencari dokter yang bisa memperbaiki tulang dan memulihkan tulang yang terkilir. Yun Ran tidak memiliki koneksi apapun di sini, jadi dia ingin menunggu sampai besok untuk mencari Mo Beiyuan dan memintanya mengundang dokter yang dapat diandalkan untuk memeriksanya. Tanpa diduga, Mo Beiyuan datang keesokan paginya. Sweetie Cake itu penakut. Dia baru saja bangun dan mengedipkan matanya yang besar. Ketika dia melihat lingkungan asing, dia tidak bisa beradaptasi dan bersembunyi di pelukan ibunya. Bun cukup berani. Ketika dia melihat ayahnya ada di sini, dia melompat dari tempat tidur dan berlari tanpa alas kaki menuju Mo Beiyuan. Ayah. Mungkin itu adalah ikatan garis keturunan khusus antara ayah dan anak, meskipun Mo Beiyuan dapat menakuti anak-anak orang lain hingga menangis ketika dia keluar, Bun tidak takut pada muridnya yang lain atau aura pembunuh yang menyertainya. Mo Beiyuan dengan hati-hati menghindari lengan si kecil yang terluka dan membungkuk untuk mengangkatnya. Teriakan nyaring terdengar dari belakang. Tunggu. Anak kecil ini memanggilmu apa? Ayah. Apakah itu ayah? Apa aku salah dengar? Bab 14. Reaksi yang salah. Yun Ran menoleh dan melihat seorang pemuda tiba-tiba bergegas keluar dari belakang Mo Beiyuan. Dia mengenakan jubah biru keabu-abuan yang disulam dengan pola kuno dengan benang perak. Rambutnya diikat santai dengan jepit rambut kayu yang unik, dan alisnya yang tampan tidak ternoda asap atau api. Temperamennya dingin dan menyendiri, seolah-olah makhluk abadi telah turun ke dunia. Sayangnya,
Dia membuka mulutnya. Mo Beiyuan, kapan kamu mengasuh anak angkat? Feng Chen mengungkapkan ekspresi berlebihan yang tidak cocok dengan wajahnya yang abadi dan dengan hati-hati mengukur bayi kecil di pelukan seseorang. Tidak butuh waktu lama untuk menyadari bahwa ada orang lain di ruangan itu selain balita itu. Saat tatapannya beralih ke Yun Ran dan kue manis kecil di pelukannya, ekspresinya menjadi semakin berlebihan. Dia bergegas ke depan ibu dan putrinya dan menunjuk. Tunggu, ada apa dengan wanita dan bayi kecil dalam pelukannya ini? Jangan bilang kamu mengambil dua sekaligus dan menculik ibu mereka. Yun Ran tidak berinisiatif menjelaskan identitas mereka. Orang ini jelas sangat akrab dengan Mo Beiyuan, jadi jika seseorang ingin menjelaskan, dia secara alami akan menjelaskannya sendiri. Benar saja, detik berikutnya, bibir Mo Beiyuan bergerak. Mereka bukan anak baptis. Mereka semua adalah anak-anak saya, anak kandung. Little Sweetie Cake awalnya pemalu, dan takut dengan omelan Feng Chen. Dia mengerutkan hidungnya dan matanya yang besar seperti anggur hitam berubah menjadi merah. Matanya berkaca-kaca saat dia berteriak, "Ibu, saya takut." Sebelum Yun Ran bisa menghibur gadis kecil itu, Mo Beiyuan melangkah mendekat dan menarik Feng Chen pergi. Bergerak, Anda membuatnya takut hingga menangis. Saya terlalu bersemangat. Feng Chen menyentuh hidungnya dan tersenyum canggung. Saat dia berbicara, dia melambai ke Little Sweetie Cake. Kue manis kecil, aku paman Fengmu. Sweetie Cake meliriknya dan mengalihkan pandangannya ke Mo Beiyuan. Dia mengibaskan lengan kecilnya. Ayah, memeluk. Mo Beiyuan tidak menurunkan bun. Sebaliknya, dia membungkuk dan mengambil kue manis itu dengan tangannya yang lain. Sweetie Cake berbaring di bahunya, tangan kecilnya melingkari lehernya, dan terkikik. Suara bayi itu, tatapan kecil yang lembut, dan senyuman hangat dan polos itu langsung mengajari Feng Chen apa itu kecemburuan. Saudara Yuan, lihat, kamu tidak bisa menggendongnya sendirian. Mengapa saya tidak membantu Anda membawa bola merah muda kecil ini? Dia mengulurkan tangan dengan penuh semangat, berniat untuk menerimanya. Mo Beiyuan memandangnya dengan jijik. Menurutku kamu tidak menginginkan lenganmu lagi. Tapi Yun Ran sangat diam, menatap pria di depannya, melamun. Entah kenapa, saat Mo Beiyuan membungkuk untuk membawa Sweetie Cake, tangan besar itu tanpa sengaja hanya bergesekan dengan punggung tangannya. Dia tiba-tiba merasakan sensasi mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya, lalu pernapasan dan detak jantungnya berubah. Reaksi ini salah. Mengapa sepertinya dia mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang pria ini? Pria itu tampan dan jahat. Dia tinggi dan perkasa, dan auranya dingin. Dia juga memancarkan sedikit pantangan. Dia memang cukup menawan. Tapi sepertinya dia belum pernah melihat pria sebelumnya. Bukan berarti jika dia mendekat, wajahnya akan memerah dan jantungnya akan berdetak lebih cepat. Apa yang merasukinya? Yun Ran merenung dalam waktu lama tetapi tidak tahu alasannya. Baru setelah dia mendengar Mo Beiyuan meminta Feng Chen untuk memeriksa luka Bun, dia menyadari bahwa Feng Chen sebenarnya adalah seorang dokter. Feng Chen membuang ekspresinya yang ceroboh dan tidak dapat diandalkan dan memandang serius luka di lengan Bun. Itu dipatahkan dengan paksa oleh seseorang. Siapa yang begitu kejam sehingga mereka bahkan tidak membiarkan anak kecil pergi? Bab 15. Gosip paling populer. Selain luka di lengannya, banyak bekas luka yang dalam dan dangkal di tubuhnya. Jelas sekali bahwa dia telah dianiaya dengan kejam sejak lama. Namun, terlepas dari rasa penasarannya, Feng Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya dengan ragu-ragu. Tidak sulit untuk merawat lengan ini. Anda hanya perlu mematahkan tulang yang salah tumbuh dan menyambungkannya kembali. Tapi saya harus mengingatkan semua orang bahwa patah tulang bisa sangat menyakitkan. Saya khawatir sangat sulit untuk ditanggung oleh anak kecil. Yun Ran memandang Bun dan mengerti bahwa ini adalah masalah rasa sakit jangka panjang atau jangka pendek, tapi dia masih ragu-ragu. Bun mendongak dengan mata berbinar. Dia menarik lengan baju Yun Ran. Bu, aku tidak takut sakit. Setelah lenganku sembuh, aku bisa menghajar orang-orang jahat itu dan melindungi ibu dan adikku. Menghargai pilihannya sendiri, Yun Ran mengangguk. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang. Setelah Feng Chen menyiapkan peralatan dan ramuan yang dia butuhkan, dia mulai menyiapkan tulang untuk Bun. Bun sangat berani sepanjang waktu. Wajahnya tegang saat dia mengertakkan gigi. Seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit,
tapi dia tetap tidak menangis kesakitan. Feng Chen belum pernah melihat boneka kecil sekuat itu. Dia mendecakkan lidahnya pada Mo Bei Yuan. Ah Yuan, Bun mungkin mewarisi kemampuannya menahan rasa sakit darimu. Sekarang, aku tidak percaya dia bukan anakmu. Mo Bei Yuan memandang Bun dengan sakit hati dan bangga. Jadi ini adalah perasaan terhubung dengan darah. Melihat lengan kecil Bun dipatahkan lagi dengan paksa, hati Yun Ran terasa sakit. Dia mengangkat tangannya dan mengusap kepala Bun. Dia tentu saja harus meletakkan ini di kepala Yun Hai. Sedangkan untuk menyelesaikan skor, tidak perlu terburu-buru. Saat lengan Yun Hai hampir tumbuh sempurna, dia akan mematahkannya lagi. Tanda pisah. Selama beberapa hari terakhir, Yun Ran merawat Bun di kediaman Raja Yuan selagi ia memulihkan diri. Dia tidak tahu bahwa berita tentang dia dan Mo Bei Yuan telah menyebar ke seluruh kota kekaisaran. Itu adalah gosip terhangat di jalanan, kedai teh, dan restoran. Anda telah mendengar, ayah dari anak-anak yang dilahirkan oleh nona kedua dari istana Perdana Menteri yang bodoh sebenarnya adalah Raja Yuan. Si bodoh itu membius Raja Yuan. Benar saja, orang bodoh memang bodoh. Dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Menurutku dialah yang tidak tahu malu. Dia sangat jelek. Jika saya adalah Raja Hantu, saya mungkin akan mengalami mimpi buruk setiap malam. Apakah menurutmu orang bodoh ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh? Dia sebenarnya bersekongkol melawan Raja Hantu dan menjadi terkenal karena anak-anaknya. Saya telah meremehkannya. Orang-orang di istana secara alami mengetahuinya. Kaisar Benua Timur segera memanggil Mo Bei Yuan ke istana untuk menanyakan kebenarannya. Tak seorang pun di istana Pangeran Yuan berani bergosip. Yun Ran sangat senang. Dia memimpin kedua anak kecil itu untuk berjalan-jalan dengan binatang iblis itu di halaman besar kediaman Raja Yuan. Bagaimanapun, Bun dan Sweetie Cake masih anak-anak. Anak mana yang tidak menyukai binatang kecil berbulu? Mereka sekarang akrab dengan serigala hitam bermata biru. Yang satu duduk telentang sambil menarik telinganya, dan yang lainnya berjongkok di tanah sambil memeluk ekornya. Anjing besar itu menggonggong. Yun Ran menyandarkan dirinya pada sikunya dan duduk di paviliun, dengan santai menyeruput tehnya. Namun tatapannya tidak pernah lepas dari kedua anaknya. Pada saat ini, seorang pelayan wanita yang anggun membawa nampan dan perlahan berjalan menuju dua bola kecil itu. Dia tersenyum ramah dan berkata dengan suara lembut, "Tuan kecil, kamu pasti lelah bermain. Datang dan nikmati kue-kue." Mata Yun Ran tiba-tiba berubah dingin saat dia mengangkat tangannya dan melemparkan cangkir itu ke pelayannya. "Pergilah. Mereka tidak memakan makanan kotor dari tanganmu." Saat dia berbicara, dia sudah sampai di belakang pelayan itu. Dia mengepalkan tangannya dan memukul pelayan itu dengan kejam. Pelayannya tidak lamban. Dia menghindari serangannya. Dengan jentikan lengan bajunya, belati muncul di tangannya. Yun Ran tidak memiliki senjata praktis di tangannya, dan dia tidak bisa bersembunyi di ruang untuk mengambil pedang sekarang. Dia hanya bisa bertarung dengan tangan kosong. Bab 16. Tinggal jauh dari saya. Kedua anak itu terkejut dengan perubahan mendadak ini. Bun dengan cepat bereaksi. Orang itu ingin menyakiti ibunya. Dia bergegas menuju pelayan itu seperti petasan kecil, memeluk salah satu kakinya, dan menggigitnya dengan keras. Sweetie Cake yang menunggangi Big Dog pun bergegas membantu. "Anjing besar, gigit dia, gigit orang jahat besar itu." Di sini sudah sangat kacau. Tidak masuk akal jika penjaga rahasia istana Raja Yuan tidak melihatnya. Mereka semua bergegas. Pelayannya kalah jumlah dan dengan cepat dikendalikan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menangkap beberapa gelombang pembunuh. Bagaimana seseorang masih bisa menyelinap masuk? Ketika tuan mereka kembali, mereka dengan patuh akan meminta maaf dan menerima hukuman. Setelah memastikan lengan kayu Bun baik-baik saja, dia mengambil Sweetie Cake kecil yang ketakutan dan dengan lembut menghiburnya. "Nona Yun, apa yang harus kita lakukan terhadap pembunuh ini?" Penjaga rahasia telah mengangkat topeng kulit manusia di wajah pelayan itu, memperlihatkan wajah wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu memperlihatkan senyuman sinis, dan kemudian darah hitam mengalir keluar dari mulutnya saat dia menghembuskan nafas terakhir. Dia pasti bunuh diri setelah gagal dalam misinya. Dengan ekspresi netral, Yun Ran mengusirnya. Seret dia pergi. Orang-orang ini cukup berani untuk datang ke istana Raja Yuan untuk membunuh. Setelah meninggalkan istana Raja Yuan,
situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Yun Ran merenung. Sekarang, jika dia ingin pergi bersama Bun dan Sweetie Cake, dia harus membuat dirinya cukup kuat untuk melindungi mereka. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mendapatkan kembali akar spiritualnya dan mengembangkan kekuatan spiritual. Sebab, di dunia ini, tingkat pengembangan kekuatan spiritual merupakan satu-satunya standar yang menentukan kekuatan seseorang. Yun Qingqing tidak berada di kota kekaisaran sekarang. Sebaliknya, dia pergi mencari seseorang untuk memalsukan senjata pribadi. Ketika dia kembali, Yun Ran harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali akar rohnya yang dicuri. Jadi, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali akar spiritualnya? Yun Ran telah melihat Mo Beiyuan mengalahkan Yun Ziyuan dengan lambaian tangannya. Tingkat kultivasinya jelas tidak rendah, jadi dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Mo Beiyuan menerima surat dari penjaga rahasia di istana. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di kediamannya dan bergegas kembali. Di luar dugaan, wanita tersebut sama sekali tidak ketakutan dan sedang makan siang bersama kedua anak kecilnya. Ketika dia melihatnya datang, dia meliriknya dan bertanya apakah dia sudah makan dan apakah dia ingin makan bersamanya. Mo Beiyuan sangat penasaran apakah wanita ini benar-benar tidak takut atau dia terlalu ambisius. Saya mendengar seorang pembunuh bayaran baru saja datang ke mansion. Dia mengincar Bun dan Sweetie Cake. Saat Yun Ran menyuapi sup kue manis kecil dengan sendok, dia menjawab, sepertinya Yuan Manormu juga tidak aman. Mo Beiyuan tersedak oleh kata-katanya dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Saya akan menghukum para penjaga bayangan karena kelalaian mereka. Ketika Yun Ran melihatnya datang, dia tidak membiarkannya diam. Dia secara alami menyerahkan mangkuk sup di tangannya. Apa gunanya menghukum mereka? Jika itu aku akan mengungkap orang-orang tidak jujur di belakang mereka satu persatu sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Jadi, siapakah orang yang menginginkan nyawa kedua anak kita? Mo Beiyuan mengambil semangkuk sup dan mendongak untuk menatap matanya yang berair. Bulu matanya yang panjang berkibar seperti sayap kupu-kupu, dan matanya bergerak. Bibir merahnya sedikit terbuka, membuatnya tampak menggoda. Aroma samar di tubuhnya menyerbu hidungnya, membuat jakunnya bergerak dan matanya menjadi merah. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu racun Gu di tubuhnya menyebabkan masalah. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Yun Ran menjauh. Kamu, menjauhlah dariku. Dia takut nanti dia tidak bisa mengendalikan racun Gu ini dan kehilangan ketenangannya di depan Bun dan Sweetie Cake. Yun Ran hanya tahu bahwa dia dihina. Bab 17. Tinggal jauh dari saya. Kedua anak itu terkejut dengan perubahan mendadak ini. Bun dengan cepat bereaksi. Orang itu ingin menyakiti ibunya. Dia bergegas menuju pelayan itu seperti petasan kecil, memeluk salah satu kakinya, dan menggigitnya dengan keras. Sweetie Cake yang menunggangi Big Dog pun bergegas membantu. Anjing besar, gigit dia, gigit orang jahat besar itu. Di sini sudah sangat kacau. Tidak masuk akal jika penjaga rahasia istana Raja Yuan tidak melihatnya. Mereka semua bergegas. Pelayannya kalah jumlah dan dengan cepat dikendalikan. Dalam beberapa hari terakhir, mereka telah menangkap beberapa gelombang pembunuh. Bagaimana seseorang masih bisa menyelinap masuk? Ketika tuan mereka kembali, mereka dengan patuh akan meminta maaf dan menerima hukuman. Setelah memastikan lengan kayu Bun baik-baik saja, dia mengambil Sweetie Cake kecil yang ketakutan dan dengan lembut menghiburnya. Nona Yun, apa yang harus kita lakukan terhadap pembunuh ini? Penjaga rahasia telah mengangkat topeng kulit manusia di wajah pelayan itu, memperlihatkan wajah wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu memperlihatkan senyuman sinis, dan kemudian darah hitam mengalir keluar dari mulutnya saat dia menghembuskan nafas terakhir. Dia pasti bunuh diri setelah gagal dalam misinya. Dengan ekspresi netral, Yun Ran mengusirnya. Seret dia pergi. Orang-orang ini cukup berani untuk datang ke istana Raja Yuan untuk membunuh. Setelah meninggalkan istana Raja Yuan, situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Yun Ran merenung. Sekarang, jika dia ingin pergi bersama Bun dan Sweetie Cake, dia harus membuat dirinya cukup kuat untuk melindungi mereka. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mendapatkan kembali akar spiritualnya dan mengembangkan kekuatan spiritual. Sebab, di dunia ini, tingkat pengembangan kekuatan spiritual merupakan satu-satunya standar yang menentukan kekuatan seseorang.
Yun Qingqing tidak berada di kota kekaisaran sekarang. Sebaliknya, dia pergi mencari seseorang untuk memalsukan senjata pribadi. Ketika dia kembali, Yun Ran harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali akar rohnya yang dicuri. Jadi, bagaimana dia bisa mendapatkan kembali akar spiritualnya? Yun Ran telah melihat Mo Beiyuan mengalahkan Yun Ziyuan dengan lambaian tangannya. Tingkat kultivasinya jelas tidak rendah, jadi dia ingin mencari kesempatan untuk bertanya padanya. Mo Beiyuan menerima surat dari penjaga rahasia di istana. Dia tahu ada sesuatu yang terjadi di kediamannya dan bergegas kembali. Di luar dugaan, wanita tersebut sama sekali tidak ketakutan dan sedang makan siang bersama kedua anak kecilnya. Ketika dia melihatnya datang, dia meliriknya dan bertanya apakah dia sudah makan dan apakah dia ingin makan bersamanya. Mo Beiyuan sangat penasaran apakah wanita ini benar-benar tidak takut atau dia terlalu ambisius. Saya mendengar seorang pembunuh bayaran baru saja datang ke mansion. Dia mengincar bun dan sweetie cake. Saat Yun Ran menyuapi sup kue manis kecil dengan sendok, dia menjawab, sepertinya Yuan Manormu juga tidak aman. Mo Beiyuan tersedak oleh kata-katanya dan ekspresinya sedikit tidak wajar. Saya akan menghukum para penjaga bayangan karena kelalaian mereka. Ketika Yun Ran melihatnya datang, dia tidak membiarkannya diam. Dia secara alami menyerahkan mangkuk sup di tangannya. Apa gunanya menghukum mereka? Jika itu aku akan mengungkap orang-orang tidak jujur di belakang mereka satu persatu sehingga mereka tidak punya kesempatan untuk menyerang lagi. Jadi, siapakah orang yang menginginkan nyawa kedua anak kita? Mo Beiyuan mengambil semangkuk sup dan mendongak untuk menatap matanya yang berair. Bulu matanya yang panjang berkibar seperti sayap kupu-kupu, dan matanya bergerak. Bibir merahnya sedikit terbuka, membuatnya tampak menggoda. Aroma samar di tubuhnya menyerbu hidungnya, membuat jakunnya bergerak dan matanya menjadi merah. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dia katakan. Dia tahu racun Gu di tubuhnya menyebabkan masalah. Dia mengangkat tangannya dan mendorong Yun Ran menjauh. Kamu, menjauhlah dariku. Dia takut nanti dia tidak bisa mengendalikan racun Gu ini dan kehilangan ketenangannya di depan bun dan sweetie cake. Yun Ran hanya tahu bahwa dia dihina. Bab 18. Mentalitas Yun Ran. Tapi sekali lagi, bukankah pria itu terlalu narsis? Apakah dia mengira semua wanita di dunia mempunyai rancangan pada dirinya? Orang macam apa ini? Jika bukan karena kedua anak itu ada di sana, dan dia takut dia akan merusak pikiran muda mereka, Yun Ran pasti akan membalas dan memberitahunya untuk tidak terlalu narsis. Tidak peduli betapa tampannya dia atau betapa mulianya statusnya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk merayunya. Namun, bun dan sweetie cake tumbuh di lingkungan yang menyesakkan itu. Sejak kecil, mereka lebih sensitif dibandingkan anak-anak lainnya. Mereka masih menyadari ada yang tidak beres di antara mereka berdua. Ayah, apakah kamu tidak menyukai ibu? Kue manis bertanya dengan penuh semangat. Mo Beiyuan merasakan sakit kepala. Dia terbiasa melakukan hal-hal sesuka hatinya. Kapan dia pernah peduli dengan perasaan orang lain? Namun, anak di depannya dengan jelas bermaksud bahwa jika dia berani mengatakan, tidak, dia akan menangis. Makan dulu. Mo Beiyuan berencana menghindari pertanyaan ini, tapi dia tidak menyangka sweetie cake tidak begitu mudah dibodohi. Wajahnya tegang saat dia mengulanginya dengan suara kekanak-kanakan. Ayah belum menjawab sweetie cake. Apakah kamu menyukai ibu atau tidak? Mo Beiyuan menatap Yun Ran dan menyadari bahwa ada wanita yang memperhatikannya dengan gembira. Yun Ran memiliki mentalitas yang baik. Selama dia tidak merasa malu, orang lain akan merasa malu. Mo Beiyuan hanya bisa berkata dengan acuh tak acuh, pertanyaan ini agak sulit. Saya harus memikirkannya dengan hati-hati. Little Sweetie Cake hanya bisa menghela nafas kecewa. Mengapa ayah begitu bodoh? Dia masih harus memikirkan pertanyaan sederhana seperti itu. Yun Ran tidak bisa menahannya. Dia menutup mulutnya dan tertawa. Dia berpikir, melayanimu dengan benar. Mo Beiyuan menatap wanita yang tersenyum itu. Wajahnya jelas dipenuhi bekas luka jelek, tapi senyumannya memberikan perasaan aneh. Mungkin itu hanya imajinasinya, tapi bekas luka di wajah wanita itu tampak sedikit memudar, dan kulitnya lebih cerah dari sebelumnya. Mungkin karena racun Gu, tapi tatapannya selalu mencarinya tanpa sadar. Dia akan mengawasi setiap gerakannya. Setelah membujuk kedua orang paket kecil itu untuk tidur siang, Yun Ran menghentikan Mo Beiyuan, yang hendak pergi.
Tunggu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda. Apa masalahnya? Jangan khawatir, ini bukan pertanyaan apakah kamu menyukaiku atau tidak. Dia bercanda dengannya dengan baik. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Saya ingin bertanya kepada Anda bagaimana cara mendapatkan kembali akar spiritual yang direnggut oleh orang lain. Ketika dia mengatakan itu, Mo Beiyuan teringat apa yang dia katakan kepada Yun Ziyuan di keluarga Yun. Dia sepertinya mengatakan bahwa akar spiritual tingkat surganya telah digali dan ditanam pada putri lain dari keluarga Yun. Kamu ingin semangatmu kembali. Yun Ran mengangguk. Tentu saja aku harus mendapatkan kembali barang-barangku. Dia telah menanyakan orang yang tepat. Mo Beiyuan memang mengetahui metode mengambil akar spiritual dan menanamnya kembali. Seseorang dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi, budidaya perlu menggali akar spiritual dengan kekuatan spiritual dan menanam akar spiritual kembali ke dalam tubuh dengan pil roh 9 revolusi. Menggali akar spiritual orang lain adalah hal yang paling kotor dan tercela untuk dilakukan. Namun, sifat egois dan keserakahan manusia membuat hal-hal seperti itu akan selalu ada dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Bahkan ada beberapa organisasi yang khusus melakukan hal-hal seperti itu untuk memperoleh kekayaan yang besar. Dalam keadaan normal, orang-orang yang akar spiritualnya telah tercabut akan menjadi cacat. Mereka tidak akan berumur panjang dan paling lama akan hidup selama 2-3 tahun. Oleh karena itu, menggali akar spiritual orang lain tidak ada bedanya dengan membunuh mereka. Yun Ran jarang terjadi. Bab 19. Bukan kesepakatan. Seseorang dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi, budidaya. Pil roh 9 revolusi. Tuan rumah di sini buta huruf, jadi dia tidak memahami hal-hal ini sama sekali. Yun Ran sedikit mengerti berdasarkan informasi yang dia peroleh selama beberapa hari terakhir. Saat ini, dia perlu menemukan seseorang dengan kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Kemudian, dia membutuhkan pil obat yang disebut pil roh 9 revolusi untuk memulihkan akar rohaninya. Untuk menggali akar roh Yun Qingqing, saya perlu menemukan seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi. Berapa biaya untuk menyewa ahli seperti itu? Juga, berapa harga pil roh 9 revolusi ini? Di mana saya bisa membelinya? Dalam satu tarikan napas, wanita itu menanyakan serangkaian pertanyaan. Namun, Mo Beiyuan ingin membantunya. Saya dapat membantu Anda dalam hal ini, tetapi saya memiliki syarat. Kondisi apa? Xiaoran mengedipkan matanya yang besar dan berair. Dia terkejut bahwa dia akan membantunya dan juga sangat penasaran dengan kondisinya. Kamu dan anak-anak harus tinggal di Manor. Anda boleh pergi saat saya bilang Anda bisa. Dia perlu waktu untuk menemukan cara menyembuhkan racun Gu, jadi dia sebaiknya tinggal di istana Raja Yuan dengan patuh dan tidak keluar dan menimbulkan masalah baginya. Yun Ran terbiasa tidak terkendali di kehidupan sebelumnya. Sekarang dia terjebak di halaman belakang, dia secara alami tidak mau mendengarkan pengaturan orang lain. Saya tidak setuju dengan persyaratan Anda. Saya tinggal menjaga 2 anak kecil itu karena saya ingin. Itu juga tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang ibu. Itu bukan kesepakatan. Menurut Mo Beiyuan, kesepakatan ini sama sekali tidak merugikannya. Di rumah Yuan, dia bisa hidup 100 kali lebih nyaman daripada di rumah Perdana Menteri. Dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dia seharusnya tidak menolak. Mengapa? Karena kebebasan. Bahkan saat dia menjawab kata-katanya, ada cahaya yang tampak keluar dari matanya. Kebebasan. Mo Beiyuan tidak menyangka mendapat jawaban seperti itu dari seorang wanita. Dia berasumsi dia tidak setuju karena tawarannya tidak cukup menggiurkan. Atau mungkin dia menginginkan sesuatu yang lebih. Sebaliknya, dia menginginkan hal yang tidak terlihat, tidak berwujud, dan tidak penting itu. Bagaimana jika aku bersedia menjadikanmu sebagai permaisuri pertamaku? Sebelum memasuki istana, Kaisar telah menanyakan apa yang dia rencanakan terhadap wanita dan kedua anaknya ini. Dia bertanya apakah dia ingin menikahi wanita ini sebagai putri Yuan, dengan mengatakan itu yang terbaik untuk anak-anaknya. Dia hanya harus menderita karena menikahi orang bodoh yang jelek. Dia sudah membuka mulut untuk menolak saat itu karena dia tidak ingin berurusan dengan wanita manapun. Baginya, perempuan adalah masalah terbesar di dunia. Apakah wanita di depannya ini juga menginginkan posisi Putri Yuan? Jika itu masalahnya, bukan tidak mungkin dia bisa tetap aman di istana kekaisaran.
Yun Ran tersenyum. Sebelumnya, karena dua anak kecil itu, dia tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang, dia tidak perlu terlalu khawatir. Apakah kamu tidak narsis? Kenapa aku harus menikah denganmu? Aku bahkan tidak menyukaimu. Memang benar dia adalah ibu dari dua anak, tapi dia tidak cukup egois untuk menikah dengan pria yang tidak dia sukai demi dua anak. Baginya, tidak perlu berpenampilan formal sebagai suami istri. Yun Ran berdiri di sana dengan arogan dan sedikit mengangkat kepalanya. Ekspresinya jelas. Pria yang ingin aku nikahi, Yun Ran, haruslah seseorang yang aku sukai dan bersedia menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Ini bukan untuk tujuan dan kesepakatan tertentu. Mo Beiyuan tidak bodoh. Arti kata-katanya sangat jelas. Wanita ini memberitahunya bahwa dia tidak menyukainya dan sama sekali tidak peduli dengan posisi Putri Yuan. Dia ingat penjaga rahasia mengetahui bahwa wanita ini sepertinya terobsesi dengan putra mahkota, Mo Jinyu, dan telah melakukan banyak hal bodoh untuknya. Mungkinkah dia menginginkan posisi putri mahkota? Bab 19. Mengajak anak jalan-jalan. Kalau begitu, dia meremehkan ambisinya. Namun, menurut informasi yang diperoleh penjaga rahasia, Mo Jinyu sangat membenci wanita ini dan meremehkannya. Yun Ran tidak tahu apa yang dia pikirkan dan melanjutkan, aku akan memikirkan cara untuk mendapatkan kembali akar rohku. Karena mereka tidak bisa mencapai kesepakatan, dia akan mengurusnya sendiri. Dia tidak pernah suka hidup dengan bergantung pada orang lain. Mo Beiyuan sama sekali tidak menganggap serius perkataannya, karena menurutnya, wanita ini sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan kembali akar spiritualnya. Pada akhirnya, dia pasti akan kembali dan meminta bantuannya. Namun, setelah berbicara dengannya, Yun Ran mulai merencanakan cara mendapatkan kembali akar spiritualnya. Pertama-tama, dia harus mendapatkan cukup uang. Emas dan perak saja tidak cukup. Dia perlu mendapatkan kristal binatang iblis yang lebih berharga daripada emas dan perak. Setelah dia punya uang, dia bisa mempekerjakan ahli dengan tingkat kultivasi tinggi untuk bekerja untuknya atau membeli ramuan yang dibutuhkan untuk pil roh 9 revolusi. Dia tidak bisa melakukan apapun dalam kiamat, tetapi memenggal kepala dan menggali kristal semudah makan dan minum. Namun, dia masih khawatir meninggalkan kedua anak kecil itu di istana. Siapa yang tahu kapan satu atau dua pembunuh lainnya akan muncul. Andai saja yang lain tidak mengetahui siapa dia dan kedua anaknya. Lalu dia bisa mengajak mereka jalan-jalan. Yun Ran berpikir selama beberapa hari tetapi tidak dapat memikirkan hal baik. Sampai Bun bergegas menghampirinya dan bertanya dengan mata hitam besarnya, "Ibu, kenapa ibu berubah?" "Berubah? Ya, kamu menjadi sangat cantik." Ketika dia melihat ke cermin perunggu, dia melihat bahwa Bun tidak melebih-lebihkan. Orang yang ada di cermin mempunyai bibir merah dan gigi putih. Matanya seperti galaksi, dan kulitnya halus dan seputih salju seperti porselen halus. Rambut hitamnya yang tebal dan lembut tersebar di belakangnya, dan wajahnya yang cantik tampak cantik dan tanpa celah. Bekas luka mengerikan dari sebelumnya tidak lagi terlihat. Ajaibnya, wajah ini hampir identik dengan wajahnya saat kiamat, sehingga secara alami terlihat jauh lebih enak dipandang. Mungkin karena makanan di kediaman kerajaan enak, dan Yun Ran kadang-kadang mengambil mata air dan buah-buahan dari tempatnya, tetapi kedua bola kecil itu telah banyak berubah. Penampilan luar biasa mereka perlahan-lahan muncul. Fiturnya juga mirip dengan miliknya dalam beberapa hal. Oleh karena itu, jika mereka bertiga keluar seperti ini, tidak ada yang bisa menebak identitas mereka. Setelah belat di lengan Bun dilepas, Yun Ran pergi mencari Mo Beiyuan dan memintanya untuk mengajak Bun dan Sweetie Cake jalan-jalan. Tatapan Mo Beiyuan tertuju pada wajahnya dan perhatiannya sejenak teralihkan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna kembang sepatu. Alisnya seperti batu giok, dan matanya seperti bunga persik. Kulitnya seperti batu giok putih susu kelas atas, tanpa cacat apapun. Matanya sejernih mata air pegunungan. Saat dia melihat orang, ada pesona yang tak terlukiskan. Bekas luka di wajahnya telah hilang semua. Sekarang, wajah ini, dengan tulang seperti batu giok dan otot sedingin es, bisa dikatakan sangat cantik. Mo Beiyuan menyadari bahwa dia dalam keadaan linglung. Dia mengepalkan tangannya dan terbatuk ringan. Jalan-jalan. Kemana Anda ingin mengajak mereka jalan-jalan? Yun Ran tidak berniat menyembunyikannya darinya. Saya ingin mengunjungi kelompok tentara bayaran di kota dan melakukan misi.
Dia baru di sini dan tidak akan sebodoh itu untuk bergegas ke hutan binatang iblis sendirian. Bergabung dengan kelompok tentara bayaran adalah pilihan terbaiknya. Mo Beiyuan mengira dia akan pergi berbelanja atau mendaki gunung. Tanpa diduga, Yunran bermaksud membawa kedua anak kecil itu ke kelompok tentara bayaran untuk menerima misi. Persyaratan minimum untuk rekrutmen kelompok tentara bayaran adalah Grand Spirit Knight. Mereka tidak menerima orang yang tidak berkultivasi. Jadi, siapa yang memberinya kepercayaan diri untuk pergi ke kelompok tentara bayaran untuk menjalankan misi dan membawa kedua anak kecil itu bersamanya? Yunran benar-benar tidak tahu bahwa ada batasan untuk bergabung dengan kelompok tentara bayaran. Tapi dia juga bukan tipe orang yang mudah menyerah. Oh, kalau begitu aku akan melihatnya dan mencoba keberuntunganku. Mungkin organisasi tentara bayaran akan membuat pengecualian dan mengizinkan saya bergabung dengan mereka. Bab 20. Terpesona oleh kecantikannya, Mo Beiyuan tidak menghentikannya. Karena dia tahu tidak ada tentara bayaran yang menginginkannya sama sekali. Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah menyelinap kembali. Dia hanya akan menganggapnya seperti membiarkan dia mengajak kedua anak kecilnya jalan-jalan. Karena aku tidak ada urusan, aku akan menemani kalian. Ketika Yunran mendengar ini, dia segera melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Tadinya aku berencana untuk menyelinap keluar bersama Bun dan Sweetie Cake. Jika Anda mengikuti kami, bagaimana kami bisa menyembunyikan identitas kami? Tidak ada orang sepertimu di seluruh benua. Ketika Mo Beiyuan mendengar ini, wajah tampannya menjadi gelap. Menyembunyikan identitasku. Apakah identitasku begitu memalukan? Kemudian, dia mengambil beberapa langkah lebih dekat dan menatap Yunran dengan matanya yang berbeda warna. Dia bahkan mengangkat tangannya dan meraih dagunya, memaksanya untuk menatap matanya. Apakah kamu juga mengira aku adalah monster dengan heterochromia? Apakah kamu takut? Apakah kamu ingin melarikan diri? Karena dia terlahir dengan heterochromia dan pernah mengalami beberapa hal yang kelam dan kotor, dia selalu tahu bahwa dia adalah seorang anomali. Oleh karena itu, Mo Beiyuan sudah bersiap untuk melihat ketakutan, rasa jijik, dan rasa jijik di mata wanita ini. Yunran tidak menyangka dia akan menutup jarak di antara mereka, memenjarakan dirinya sendiri hanya dengan satu tangan. Mereka begitu dekat hingga napas panasnya menyentuh pipinya. Perasaan aneh itu kembali muncul. Yunran hampir menjadi gila. Pria ini sepertinya memancarkan aura yang tidak dapat dijelaskan yang menggoda dia untuk mendekatinya. Mata Yunran kabur dan tubuhnya lemas. Matanya tertutup kabut tipis saat dia mengerang tidak nyaman. Mo Beiyuan awalnya berencana menakuti wanita ini. Untuk sesaat, dia lupa tentang racun Gu yang mengikatnya padanya. Saat ini, racun Gu di tubuhnya segera merasakannya dan menjadi gelisah. Wanita dalam pelukannya juga berbeda dari beberapa kali sebelumnya. Dia tidak meronta, tapi mengangkat wajahnya yang cantik dan menawan dan menatapnya dengan tatapan yang begitu lembut dan menawan. Dia memiliki aroma samar yang bisa membuat siapapun gila. Mata Mo Beiyuan sepertinya akan tenggelam ke dalam air yang dalam saat dia menatap bibir indah itu. Pinggang di bawah telapak tangannya tampak begitu lembut sehingga ia bisa memegangnya dengan satu telapak tangan. Yunran tidak pernah mengira dia akan menjadi begitu lemah di pelukan pria. Dia menggigit bibirnya dengan keras sampai berdarah sebelum dia sadar kembali. Dia mengangkat tangannya dan mendorongnya menjauh. Mo Beiyuan melihat bibirnya yang berlumuran darah. Kegelisahan yang mengamuk di tubuhnya sepertinya semakin meningkat, dan ada perasaan aneh yang samar. Secara naluriah, dia mengangkat jarinya untuk menyeka darah dari bibirnya. Aku tidak akan menyakitimu, katanya dengan suara serak. Yunran mundur selangkah seolah dia tersengat listrik. Pupil matanya sedikit bergetar. Dulu, tidak ada yang bisa mendekatinya. Tapi saat ini, dia sebenarnya tidak terlindungi sama sekali dari pria ini. Dia bahkan mencoba untuk menjegalnya. Ketika Yunran menyadari betapa tidak pantasnya pikirannya, dia tersipu dan lari. Sesuatu telah salah. Dia yakin dia tidak pernah menderita penyakit aneh ini di masa lalu. Kemungkinan besar itu karena tubuh inangnya. Tanda pisah. Ketika Yunran kembali ke halaman, dia melihat Feng Chen bermain dengan roti dan kue manis. Dia mengingat identitasnya. Dia adalah satu-satunya murid dari tetua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib. Keterampilan medisnya luar biasa, dan dia dikenal sebagai dokter ajaib kecil di benua timur.
Dia bisa bertanya kepadanya tentang penyakit anehnya. Sebelum Yunran dapat berbicara, Feng Chen mulai meneriakinya. Luka di wajahmu itu palsu. Oh, aku tahu, itu penyamaran. Itu penyamaran, kan? Penyamaran yang luar biasa. Bahkan aku tidak tahu. Yuan pasti terpesona oleh kecantikanmu. Yunran melirik dengan acuh tak acuh. Dokter ajaib kecil dari benua timur. Apakah dia bisa diandalkan?